Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik ibadah mengenai bab sholat, yakni pada bagian sholat wajib. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek sholat berupa membacakan niat-niat sholat wajib, kemudian melanjutkan dengan praktek sholat tersebut, dilanjutkan dengan pembahasan materi mengenai sholat wajib. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal Ka'bah adza'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah adza'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah adza'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal Ka'bah adza'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah adza'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syita min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni wa'fa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali
ali Sayyidina Ibrahim. Assalamualaikum. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Inni as'aluka khairal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi. Inni as'aluka najatan minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma hdini fi man hadayit wa afini fi man afayit wa tawallani fi man tawallayit wa barik li fi ma a'tayit wa qini bi rahmatika syarra ma qadayit fa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayit wa la ya'izzu man adayit tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadayit. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bagian sholat, bab sholat wajib. Nah, hal yang pertama sebelum melaksanakan sholat, kita harus mengetahui dulu saat sholat itu apa. Nah, yang pertama tentunya adalah beragama Islam. Karena orang Islam wajib melaksanakan sholat. Kemudian balik dan berakal sehat. Jadi yang melaksanakan sholat itu harus memiliki akal yang sehat ataupun tidak gila. Kemudian bersih dari najis kecil dan besar. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, kita wajib terlebih dahulu membersihkan hadas besar ataupun hadas kecil. Jika kita memiliki hadas besar, maka kita wajib melakukan mandi junub terlebih dahulu. Kemudian jika kita memiliki najis kecil, maka kita wajib berwudu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mengetahui tata cara sholat. Nah, jadi jangan sampai ketika kita akan melaksanakan sholat, kita tidak tahu tata cara sholat tersebut bagaimana. Kemudian sudah masuk waktu sholat 5 waktu. Nah, jadi jangan sampai karena misalkan kita rajin, kita melaksanakan sholat duha itu di pagi hari, itu tidak boleh. Jadi sholat itu ada aturannya, jadi kita harus melaksanakan sholat sesuai dengan waktu sholat yang tadi ditentukan dan sudah masuk pada waktu sholat tersebut. Kemudian menghadap kiblat. Nah, tentu kita sudah tahu bahwa kiblat kita adalah Ka'bah dan artinya ketika kita sholat kita wajib menghadap ke arah kiblat, yaitu ke Ka'bah. Kemudian adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat di sini berarti untuk seorang wanita wajib menggunakan berupa mukena ataupun misalkan gamis besar yang dapat menutupi auratnya. Kemudian untuk laki-laki mungkin dianjurkan memakai sarung juga, atau lebih utamanya bagian lutut ke bawahnya tertutupi. Nah, kemudian apa saja rukun sholat itu? Pertama, bagi yang masih mampu. Jadi jika tidak mampu, kita boleh duduk, dan jika kita tidak mampu untuk duduk, maka sholatlah sambil berbaring. Kemudian mengucapkan niat dalam hati. Selanjutnya mengucapkan takbiratul ihram pada takbir pertama, membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, ruku dan tumanina, membaca i'tidal setelah ruku dan tumanina, menjalani sujud 2 kali,
duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi saat tasyahud akhir, salam pertama, dan yang terakhir itu harus tertib ketika melakukan rukun sholat secara berurutan. Jadi hal yang paling sering dilewatkan di sini, mengapa tidak ada membaca surat pendek? Jadi membaca surat pendek itu adalah sunnah ketika kita sedang melaksanakan sholat. Jadi yang wajibnya itu adalah membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah, lalu apa saja hal yang dapat membatalkan sholat? Hal yang dapat membatalkan sholat yaitu jika salah satu saat atau rukun sholat tidak dikerjakan atau sengaja tidak dikerjakan. Misal kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, itu tentu batal. Tapi jika kita tidak membaca surat pendek, itu tidak membuat sholat kita batal, karena itu adalah sunnah. Nah, kemudian menambah rukun berupa perbuatan. Misalnya kita menambah perbuatan seperti misalkan perbuatan yang disengaja, itu tidak diperbolehkan. Kemudian terkena najis yang tidak dimaafkan. Misalnya terdapat hewan alam yang masuk ke dalam masjid ataupun ke tempat sholat kita, dan najis tersebut tidak dapat dimaklumkan dan dapat membatalkan sholat yang kita lakukan. Kemudian saat kita terbuka itu juga dapat membatalkan sholat. Kemudian membelakangi kiblat, tentu ini sudah menambah peraturan yang pasti sudah dapat membatalkan sholat. Kemudian berkata-kata dengan sengaja. Misalkan kita ketika sedang sholat kita mau ngobrol, itu tentu sudah membuat sholat kita batal. Nah, kemudian mengubah niat sholat. Misalkan kita niat sholat sunnah, tapi tiba-tiba kita dalam hati berubah menjadi niat sholat fardu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai bab sholat, bagian sholat wajib. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.